Mengenai bantuan sosial, perlu saya ingatkan harus terus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik yang berupa BLT, semuanya harus dipastikan tepat sasaran. 5. Bansos cair mulai besok hingga menjelang Ramadan. Kabar bahagia bagi keluarga penerima manfaat atau KPM, karena mulai besok akan dimulai penyaluran bantuan sosial untuk bulan Maret 2024. Seperti yang direncanakan pemerintah terkait bantuan sosial yang akan dicairkan di bulan Maret atau menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah. Bantuan tersebut diperkirakan dijadwalkan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Maret 2024 atau sebelum masuk awal Ramadan. Simak informasinya hingga tuntas. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Maret 2024. Dan semilir angin Ramadan mulai terasa. Pada bulan Maret 2024, bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai BLT sudah dianggarkan APBN 2024 untuk pos perlindungan sosial atau Perlinsos. Bansos dan BLT ini akan cair pada bulan Maret 2024. Anggaran Perlinsos tahun ini naik 20 triliun dari tahun sebelumnya yang menjadi 496 triliun, menjadi hampir 500 triliun. Berikut Bansos dan BLT yang akan cair pada Maret 2024 sesuai dengan arahan pemerintah. Yang pertama, Bansos CPP beras 10 kg. Pemerintah memutuskan Bansos beras 10 kg diperpanjang hingga Juni 2024. Bansos beras 10 kg dengan anggaran 17,5 triliun. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg dengan target 22.4.077 keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya. KPM tersebut terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga. Desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga. Dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga. Selanjutnya teman-teman, bantuan yang kedua, BLT mitigasi resiko pangan. Bantuan langsung tunai BLT dipastikan akan cair sebelum momentum Ramadan yang jatuh pada bulan Maret 2024. Hal ini telah ditegaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Adapun awalnya pencairan BLT direncanakan akan dirapel atau diberikan sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp600.000 atau Rp200.000 per bulan. Namun hingga kini BLT tak kunjung cair, padahal BLT sudah dijanjikan sejak awal tahun. BLT itu ditargetkan cair pada Februari 2024. BLT pangan akan tetap jalan. BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadan juga, kata Airlangga. Ditemui di Jakarta pada hari Selasa 20 Februari 2024. Airlangga menjelaskan BLT yang dimaksudkannya cair pada Ramadan tersebut ialah BLT pangan Rp200.000 per bulan per KPM. BLT ini sebagai mitigasi risiko pangan karena harga pangan yang relatif naik. BLT mitigasi risiko pangan ini diperkenalkan Airlangga pada bulan Januari 2024 lalu, selepas high level meeting tim pengendalian inflasi pusat. Target penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Anggaran untuk BLT mitigasi risiko pangan telah ditetapkan 11,25 triliun melalui pagu anggaran Bansos di Kementerian Sosial. Peruntukannya berbeda dengan BLT dan Bansos beras El Nino yang ditujukan untuk 22 juta KPM. Airlangga mengatakan penyaluran BLT menggunakan layanan PT Pos Indonesia. Hal ini dilakukan lantaran tarifnya yang lebih murah ketimbang menggunakan perbankan. Pertama, lebih murah. Jadi kalau lewat PT Pos, sebarkan itu ongkosnya Rp30.000. Kalau melalui perbankan, Rp60.000. Kenapa Rp60.000? Karena harus cetak kartu, harus ada pendampingan untuk ke ATM, sehingga lebih tinggi, ujar Airlangga.
Oke teman-teman, lanjut bantuan yang ketiga, program Keluarga Harapan (PKH). Nah, bansos PKH ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan dengan cara meningkatkan kualitas hidup, mendukung kebutuhan dasar keluarga, dan memajukan pendidikan anak dalam keluarga yang menerima bantuan. Bantuan PKH yang dicairkan pada bulan Maret adalah tahap 1 periode Januari-Maret melalui kantor pos. Sedangkan untuk yang cair di KKS diperkirakan baru akan cair sekitar pertengahan bulan Maret hingga bulan April untuk tahap kedua untuk alokasi Maret-April. Adapun jumlah bantuan yang diberikan itu disesuaikan dengan kelompok penerima. Untuk ibu hamil nifas mendapatkan bantuan sebesar Rp750.000 per tahapnya, total Rp3 juta per tahun. Untuk anak usia dini balita mendapatkan sebesar Rp750.000 per tahap dengan total Rp3 juta per tahunnya. Lansia dan penyandang disabilitas masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahapnya dengan total Rp2,4 juta per tahunnya. Anak sekolah SD, SMP, dan SMA mendapatkan bantuan dengan nominal yang bervariasi. Untuk SD Rp225.000 hingga Rp500.000 per tahapnya. Untuk SMP Rp375.000 per tahapnya. Sedangkan SMA Rp500.000 per tahapnya. Itu tergantung pada jenjang pendidikannya, teman-teman. Selanjutnya, bansos yang keempat adalah program sembako atau bantuan pangan non-tunai (BPNT). Nah, BPNT adalah bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp200.000 yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di warung terdekat. Harapannya, penerima bantuan ini dapat memperoleh pangan yang bergizi seimbang, seperti beras, telur, dan pangan lainnya. Penerima yang masuk dalam daftar BPNT adalah masyarakat yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Selain dari anggaran Perlinsos APBN 2024, ada juga BLT yang akan dicairkan pada Maret 2024, yaitu BLT pekerja untuk buruh rokok sebesar Rp600.000. Selanjutnya, yang kelima, Kartu Indonesia Pintar atau bantuan PIP. Program Indonesia Pintar atau PIP telah menjadi penopang utama bagi siswa-siswa Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud kembali meluncurkan program Indonesia Pintar atau PIP dengan pencairan dana sebesar 1,8 juta. PIP tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga mendorong pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, dengan pencairan dana sebesar 1 juta pada awal bulan Maret ini diharapkan akan dapat memberikan kelegaan bagi banyak keluarga yang terbebani oleh biaya pendidikan anaknya. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan seperti pembelian buku, kemudian pembelian seragam, alat tulis, dan biaya sekolah lainnya, teman-teman. Dengan dana bantuan ini, itu diharapkan anak-anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah tetap dapat mengakses pendidikan secara layak dan merata. Pencairan diperkirakan akan dilakukan pada awal bulan Maret ini, memberikan bantuan signifikan kepada ribuan siswa di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, jadi pada awal bulan Maret ini ada 5 bansos yang diharapkan cair hingga menjelang bulan Ramadan. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan perekonomian teman-teman semua. Dan semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya agar banyak yang mengetahui informasi ini sesama penerima bantuan sosial. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.